Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sifat fisis dari senyawa haloalkana. Jadi nanti ada sifat fisis yang harus kalian tahu, ada juga sifat kimia yang harus kalian tahu. Nah, sifat fisis dari senyawa haloalkana yang akan saya jelaskan pertama adalah wujud. Wujud zat itu kan seperti kita ketahui, wujud itu ada 3, ya, bisa padat, wujud itu bisa cair, bisa juga gas. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia haloalkana, senyawa haloalkana biasanya wujudnya apa? Nah, ternyata senyawa haloalkana itu, ya, terutama klorometana dan kloroetana, jadi senyawa haloalkana yang memiliki 1 sampai dengan 2 atom karbon, ya, dia itu berwujud gas. Ya, jadi pada suhu kamar dan tekanan yang normal, wujud klorometana dan kloroetana, ya, atau yang karbonnya itu 1 sampai 2, ya, sampai dengan 2, wujudnya itu gas. Nah, selanjutnya kalau jumlah C-nya itu lebih banyak, ya, lebih dari 2, misalnya C-nya 3, kloropropana, klorobutana dan lain sebagainya, bromobutana, bromopentana. Nah, dia karena jumlah C-nya itu di atas 2, lebih besar, lebih panjang, ya, maka ternyata senyawa-senyawa haloalkana yang jumlah C-nya itu lebih panjang, wujudnya itu cair. Nah, meskipun dia berwujud cair, tetapi merupakan cairan yang mudah menguap, ya. Seperti itu, ya, wujud haloalkana. Jadi yang rantai karbonnya pendek wujudnya gas, kemudian kalau rantai karbonnya panjang dia berwujud cairan, tetapi cairannya itu mudah menguap. Oke, itu untuk wujud. Kemudian yang kedua, sifat fisis yang akan kita bahas adalah titik didih, ya. Pertanyaannya, apa sih titik didih itu? Ya, coba kalian ingat-ingat titik didih itu apa? Nah, titik didih itu adalah suhu ketika suatu zat mendidih, ya. Nah, suhu ketika suatu zat mendidih. Nah, kenapa suatu zat itu bisa mendidih? Jadi titik didih itu suhu ketika suatu zat mendidih. Nah, kenapa suatu zat itu bisa mendidih? Ya. Kemudian apa yang terjadi pada si zat ketika dia itu mendidih? Jadi suatu zat kalau dia mendidih, maka mendidih itu akan berubah wujudnya dari cair menjadi gas, ya. Nah, sehingga kalau misalnya si zat tersebut berubah wujudnya dari cair menjadi gas, maka yang terjadi pada si zat itu adalah jarak antar partikelnya menjadi lebih jauh, ya. Sehingga kenapa suatu zat itu bisa mendidih? Karena si zat tersebut, ya, kalau dia mendidih berarti kan jarak antar partikelnya lebih besar. Kenapa dia bisa mendidih? Tadi biasanya suatu zat cair mendidih kalau dipanaskan. Nah, ketika dipanaskan nanti ada ketika si zat itu mendidih, nanti maka jarak antar partikelnya itu menjadi lebih jauh. Nah, kemudian wujudnya itu berubah dari cair menjadi gas, ya. Karena adanya gaya tolak antar partikel-partikel itu, ya, yang membuat jarak antar partikelnya menjadi lebih renggang, makanya zat-zat tersebut, suatu zat cair itu bisa mendidih, ya. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi titik didih suatu senyawa? Kenaikan titik didih itu dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama adalah berat molekul dan yang kedua adalah gaya antar molekul. Nah, jadi kalau misalnya berat molekulnya besar atau kecil, maka titik didihnya berbeda. Kemudian gaya antar molekulnya ada yang kuat, gaya tariknya ada yang lemah, maka titik didihnya juga berbeda, ya. Kita bahas satu persatu. Bagaimana pengaruh berat molekul terhadap titik didih? Nah, jadi berdasarkan grafik ini, ya, pada data di grafik ini kalian lihat di sini ada CH3X, C-nya 1, kemudian ini C-nya, yang ini C-nya 1, ini C-nya 2, ini C-nya 3.
Nah, ini yang merah itu klorida, kemudian biru itu bromida, yang kuning iodida ya. Nah, semakin panjang rantai karbon, ternyata titik didihnya menjadi semakin lebih tinggi ya. Begitu juga dari klorida ke bromida dan ke iodida, ya, kecenderungan nilai titik didihnya itu menjadi lebih besar. Nah, kenapa demikian? Ya, karena semakin panjang rantai karbon, maka berat molekulnya juga semakin besar. Nah, semakin besar berat molekul dengan bertambahnya rantai alkil atau rantai karbonnya, maka titik didih dari senyawa tersebut juga akan menjadi semakin besar. Ya, istilahnya mah kalau dianalogikan, kalian bayangkan kita mendidihkan 1 gelas air dengan 1 ember air. Mana yang lebih cepat mendidih? Ya, tentunya yang jumlahnya lebih sedikit, yang beratnya lebih kecil, dia lebih mudah mendidih daripada yang jumlahnya lebih besar, ya, jumlahnya lebih banyak. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, nanti akan kita kaitkan dengan gaya antar molekul yang terjadi pada zat-zat tersebut ya. Tapi intinya pengaruh berat molekul terhadap kenaikan titik didih, semakin besar berat molekul suatu zat, maka semakin besar juga titik didihnya. Ya, berat molekul di sini bisa kita lihat dari nilai MR-nya, ya, nilai massa molekul relatif senyawanya. Jadi makin besar MR, maka titik didih juga menjadi semakin lebih besar. Kemudian pengaruh yang kedua adalah yang mempengaruhi titik didih itu adalah gaya-gaya dispersi van der Waals. Jadi pada molekul yang lebih panjang rantai karbonnya, dia itu akan memiliki lebih banyak elektron. Jadi makin panjang rantai karbon, jumlah elektron jadi makin banyak. Sehingga kalau jumlah elektron yang dimiliki oleh suatu senyawa tersebut ya lebih banyak, maka gaya tariknya antar molekul-molekul tersebut menjadi lebih kuat. Ya, gaya tariknya akan menjadi lebih kuat dan akan menyebabkan titik didihnya pun meningkat. Ya, jadi kita semakin susah tuh memisahkan si molekul yang satu dengan molekul yang lain. Misalnya ini saya punya A, ya, dengan A dia jangan A deh. Ntar nggak kebayang kalau A. Salah. Misalnya saya punya CH3Cl dengan CH3Cl. Ya. Kemudian di sisi yang lain saya punya CH3, CH2Cl. Ya, dalam suatu wadah itu ada CH3, CH2Cl. Nah, kalau di wadah yang satu ada CH3Cl. Tentunya kalau suatu wadah isinya CH3Cl, si CH3Cl-nya sendiri nggak cuma satu ya, ada banyak. Ya, namanya juga kan molekul. Kemudian di dalam wadah CH3Cl juga pasti bukan cuma satu ya, ada CH3, CH2Cl yang lainnya. Ini adalah kloroetana, yang ini adalah klorometana. Ya. Klorometana dengan kloroetana. Nah, kalau berdasarkan berat molekulnya, jelas kita bisa langsung menebak bahwa kloroetana itu memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada klorometana. Kenapa? Karena tentunya semakin banyak rantai karbonnya, ini C-nya 2, ini C-nya 1, makin banyak rantai karbonnya, maka nilai MR-nya juga akan semakin lebih besar, berat molekulnya menjadi lebih besar. Nah, tapi secara gaya antar molekul yang terjadi di antara mereka, di sini bisa dijelaskan kenapa berat molekul besar itu menyebabkan titik didih menjadi lebih tinggi. Jadi, semakin panjang si rantai karbon suatu molekul, maka jumlah elektronnya itu menjadi lebih banyak. Nah, kalau elektronnya jadi lebih banyak, maka gaya tarik antar molekulnya itu menjadi lebih kuat. Kenapa begitu? Jadi, antara satu molekul, ini molekul yang satu dengan molekul yang lain itu ada gaya tarik. Ya, setiap molekul itu kan ada elektronnya, ya. Nah, jadi ada sisi gini, ada sisi yang lebih elektronegatif, ada sisi yang lebih elektropositif, ya.
Nah, nanti ada gaya tarik antara satu molekul dengan molekul yang lainnya dalam suatu senyawa organik. Nah, kalau jumlah elektron yang dimiliki oleh suatu senyawa, nih si kloroetana ketemu dengan kloroetana yang lain, karena jumlah elektronnya lebih banyak daripada klorometana, ketemu dengan klorometana yang lain, maka gaya tarik antar molekul si kloroetana akan lebih besar daripada gaya tarik antara molekul-molekul klorometana, ya, karena jumlah elektronnya tadi lebih banyak. Nah, terus kenapa kalau gaya tariknya lebih besar, titik didihnya jadi lebih tinggi? Kalau gaya tariknya lebih besar, maka jarak antar partikelnya itu menjadi lebih dekat. Nah, kalau jarak antar molekulnya itu menjadi lebih dekat, ketika kita panaskan, kita mau pisahin mereka jadi lebih susah, ya, daripada molekul-molekul ya seperti klorometana yang jarak antar partikelnya itu tidak terlalu dekat, ya, karena gaya tariknya itu nggak besar. Karena gaya tarik si CH3Cl dengan CH3Cl yang lainnya itu tidak terlalu besar, maka ketika dipanaskan dia akan semakin mudah tuh jarak antar molekulnya itu semakin merenggang, mudah merenggangnya, ya, karena emang mereka nggak terlalu dekat. Istilahnya mah kalau ada dua orang saling tertarik satu sama lain, kalau klorometana nggak terlalu tertarik, dipanasin sama ada yang manasin mereka berdua, ya makin mudah putusnya. Tapi kalau ketertarikannya itu cukup kuat, ya, gaya tarik antara orang-orang itu saling tertariknya itu cukup besar, ketertarikan mereka. Ketika ada yang manasin, ya karena mereka sama-sama saling tertarik, ketika ada yang manasin susah, ya, buat mutusin ikatannya gitu, gaya tarik antar merekanya. Makanya zat-zat yang lantai karbonnya itu lebih panjang, dia memiliki titik didih yang lebih tinggi. Kenapa? Karena energi yang dibutuhkan untuk memperlebar atau untuk merenggangkan jarak antara molekul-molekulnya itu menjadi lebih besar, sehingga butuh suhu yang lebih tinggi untuk mengubah si zat tersebut supaya mendidih. Kalau misalnya rantai karbonnya sama, tetapi jenis halogennya itu berbeda dari klorida sampai dengan iodida, juga akan menimbulkan kenaikan gaya dispersi yang lebih besar, ya, sehingga kenapa nih misalnya rantai karbonnya sama-sama 2, ya, etana, sama-sama etana, tapi antara kloroetana sampai dengan kloroetana, bromoetana, kemudian iodoetana, mereka meskipun jumlah alkilnya sama, rantai karbonnya sama, tetapi karena jumlah elektron pada atom halogennya mulai dari Cl, Br sampai dengan I, itu juga akan menimbulkan kenaikan gaya dispersi, sehingga titik didih senyawa haloalkana yang rantai karbonnya sama mulai dari Cl, Bri, dia akan memiliki titik didih yang berbeda. Akan naik titik didihnya dari yang mengikat Cl ke Br ke I, ya. Jadi senyawa haloalkana yang mengikat iodida itu memiliki titik didih yang lebih tinggi. Kenapa? Karena iodida itu mempunyai jumlah elektron yang lebih banyak daripada bromida, dan bromida memiliki jumlah elektron yang lebih banyak daripada klorida, ya. Sehingga kalau ditanya antara kloroetana dengan iodoetana, siapa yang titik didihnya lebih tinggi? Tentu si iodoetana. Kenapa? Karena jumlah elektron pada iodoetana itu lebih banyak daripada pada kloroetana. Nah, kenapa seperti itu? Ya, lihat aja nilai AR-nya. ARI itu lebih besar daripada Cl, ya. Nomor atom si I itu lebih besar daripada Cl, sehingga kalau nomor atom I lebih besar, artinya jumlah elektron pada I juga lebih banyak. Selain gaya dispersi van der Waals, ya, yang dilihat tadi dari jumlah elektron yang terikat yang dimiliki oleh suatu senyawa haloalkana. Nah, hal lain yang bisa mempengaruhi titik didih adalah gaya tarik
dipol van der Waals. Nah, gaya tarik dipol van der Waals ini, jadi gaya tarik dipol itu terjadi pada senyawa-senyawa yang polar. Nah, senyawa polar pada senyawa haloalkana, jadi ikatan karbon halogen selain ikatan antara karbon dengan iodin itu bersifat polar karena pasangan elektronnya itu lebih tertarik, lebih dekat ke atom halogen dibandingkan ke atom karbon. Kenapa seperti itu? Karena unsur-unsur halogen selain kecuali iodin itu memiliki nilai keelektronegatifan yang lebih besar dibandingkan dengan karbon. Jadi C itu pada senyawa haloalkana kan berikatan dengan halogen. Nah, bentuk ikatannya itu jenis nanti si senyawa haloalkana ini dia bisa membentuk gaya tarik dipol-dipol antara si atom karbon dengan halogennya yang memiliki nilai keelektronegatifan yang lebih besar daripada si karbon, sehingga nanti terbentuk dipol atau kutub ya, di mana bagian yang lebih elektronegatif itu menjadi lebih kaya akan elektron. Jadi awan elektronnya itu lebih tertarik ke arah si halogennya daripada ke arah si karbon, sehingga ketika suatu halogen bertemu dengan halogen yang lain, nanti akan ada gaya tarik dipol-dipol. Jadi kalau karena awan elektronnya itu seperti ini ya, nanti senyawa haloalkana kalau ketemu senyawa haloalkana yang lain, maka akan ada gaya tarik seperti ini. Nah, jadi si bagian yang lebih kaya awan elektronnya itu akan lebih dekat dengan molekul lain yang awan elektronnya lebih sedikit ya. Nah, kenapa tadi gaya dipol itu hanya ada pada ikatan antara karbon dengan halogen selain ikatan karbon dengan iodin? Karena iodin dengan karbon itu mempunyai perbedaan nilai keelektronegatifan yang sama, sehingga lebih cenderung bersifat nonpolar. Tapi kalau karbon dengan halogen-halogen yang lain selain iodin, dia ikatannya lebih polar, sehingga terbentuk suatu gaya tarik dipol-dipol. Nah, hanya saja efek dari gaya tarik dipol-dipol permanen ini tidak terlalu penting dibandingkan dengan efek dipol temporer yang menimbulkan adanya gaya-gaya dispersi. Gaya dispersi itu yang tadi ya, gaya tarik antara molekul yang satu dengan molekul yang lain oleh elektron-elektron pada molekul tersebut. Ya, jadi tetap yang meskipun pada senyawa halogen yang mengikat Cl itu lebih polar daripada Br, namun tetap nilai titik didihnya itu ya antara halogen yang mengikat Cl meskipun dia lebih polar daripada halogen yang mengikat Br dan halogen yang mengikat I, itu titik didihnya itu lebih besar yang mengikat I. Kemudian Br lebih besar daripada yang mengikat Br lebih besar daripada Cl ya, karena yang paling mempengaruhi gaya tarik yang paling mempengaruhi titik didih ini ya yang paling menjadi perhatian kita adalah gaya-gaya atau gaya tarik yang ditimbulkan akibat adanya gaya dispersi ya. Jadi gaya tarik dipol-dipol ini tidak terlalu penting, jadi bisa kita abaikan. Kemudian selanjutnya kalau tadi kita hanya membahas titik didih senyawa haloalkana yang berlantai lurus, lalu bagaimana dengan titik didih haloalkana yang ikatannya primer, sekunder, dan tersier ya. Artinya kalau primer itu dia lurus, kalau sekunder itu dia punya satu cabang lah seperti ini ya, si Br-nya itu jadi cabang. Kalau tersier berarti si C-nya ini dia mengikat 4 rantai atom karbon yang lainnya. Dengan jumlah alkil yang sama, ternyata di lapangan kita temukan fakta bahwa
Zat yang ikatannya lurus, rantainya lurus, itu memiliki titik didih yang lebih besar ya daripada yang sekunder yang punya 2 cabang ya. Jadi punya 2 cabang ikatan lah intinya mah gitu. Ini rantainya, jadi ada cabang. Kalau ada cabang itu titik didihnya turun, dan makin banyak cabangnya seperti ini ya, titik didihnya makin turun lagi ya. Kenapa seperti itu? Karena semakin bercabang si suatu senyawa haloalkanah, maka efektivitas dari gaya dispersinya juga akan menurun. Kok bisa begitu? Karena kalau senyawa yang ikatannya lurus itu mau saling tarik menarik antara satu molekul dengan molekul yang lainnya. Jadi antara molekul-molekul ini ya dengan molekul-molekul ini namanya bromobutana. Antara molekul bromobutana yang lain, yang satu dengan yang lainnya itu mudah saling tarik menarik. Tapi kalau udah ada cabangnya, kalau udah ada cabangnya itu jadi kayak ada yang menghalangi ya, senyawa ini yang satu mau ketemu senyawa dengan struktur yang seperti ini, dia kayak ada yang menghalangi ya karena ada cabangnya. Apalagi kalau cabangnya makin banyak. Kalau dianalogikan, coba kalian bayangkan ranting yang lurus dengan ranting yang bercabang. Kalau misalnya kalian masukin ranting-ranting yang lurus ke dalam suatu wadah, maka dia akan jadi rapih kan, rapet si rantingnya itu. Tapi kalau misalnya kalian masukin ranting-ranting yang bercabang ke dalam wadah yang sama juga, maka akan ada kerenggangan gitu antara satu ranting dengan ranting yang lain. Nah, kalau misalnya yang lurus ini dimasukin ke wadah, dia kan rapet. Nah, kalau rapat berarti kan gaya tariknya lebih kuat ya daripada yang renggang. Nah, kalau misalnya yang ini, yang rantingnya ada cabangnya, nanti yang ini begini gitu. Jadi agak renggang, maka gaya tarik di antara mereka juga nggak terlalu kuat. Ya, sehingga ketika dipanaskan, diberikan energi yang ikatannya lurus ya, ranting-ranting yang lurus ini kalau dipanasin, kita ibaratkan yang rantainya itu lurus, maka titik didihnya jadi lebih tinggi karena butuh usaha yang tinggi ke kita buat misahin tuh antara molekul yang satu dengan molekul yang lain karena dia terlalu rapat. Tapi kalau yang renggang, yang gaya tariknya itu nggak terlalu kuat seperti pada rantai yang ikatannya bercabang, maka ketika dipanaskan titik didihnya itu tidak terlalu nggak perlu cukup tinggi ya suhunya, jadi nggak tinggi lah titik didihnya ya, seperti itu. Itu untuk titik didih haloalkana yang ikatannya primer, sekunder dengan tersier. Ternyata titik didih yang primer itu lebih tinggi daripada yang sekunder, daripada yang tersier pada jumlah rantai karbon yang sama ya. Nah, selanjutnya bagaimana titik didih haloalkana pada rantai karbon yang sama tetapi jumlah halogennya berbeda? Kalau jumlah atom karbonnya sama tetapi jumlah halogen yang terikatnya itu berbeda, maka jumlah halogen yang terikat ini akan meningkatkan titik didih si senyawa tersebut. Kenapa begitu? Tentunya kalau halogennya lebih banyak, maka bobot molekulnya dan jumlah elektron yang dimiliki oleh senyawa tersebut menjadi lebih besar. Kalau bobot molekulnya lebih besar, jumlah elektronnya lebih banyak, maka gaya van der Waals yang terjadi pada senyawa tersebut juga akan meningkat ya. Bisa kita lihat dari data ini, ternyata suatu senyawa haloalkana ya, ini adalah klorometana ya. Kalau jumlah Cl-nya 1, titik didihnya itu minus 24 derajat Celcius. Ya, rendah banget. Berarti dia wujudnya di suhu kamar gas ya. Nah, kalau jumlah Cl-nya ada 2, titik didihnya naik. Apalagi kalau jumlah Cl-nya ada 3, lebih tinggi lagi ya. Jadi makin banyak jumlah halogen yang terikat pada suatu rantai karbon yang jumlah atom karbonnya sama, maka nilai titik didihnya juga akan meningkat ya. Jadi kalau ditanya
antara CH3, CH2, Cl dengan CH3, CH, Cl2, mana yang titik didihnya lebih tinggi? Tentu yang ini. Ya, seperti itu ya. Mungkin nanti kalau di soal-soal pertanyaannya bukan struktur. Kalau struktur kalian bisa kebayang. Dikasih nama senyawa haloalkana, ada namanya ini sama ini. Misalnya bromometana dengan bromoetana. Mana yang titik didihnya lebih tinggi? Nah, kalau yang diketahuinya nama senyawanya, bayangin strukturnya. Udah dibayangin strukturnya, lihat jumlah MR-nya, kira-kira mana yang lebih banyak, yang lebih besar. Kalau dia MR-nya beda, ya berarti yang lebih besar MR-nya, dia titik didihnya lebih besar. Tapi kalau MR-nya sama, maka kalian bayangkan strukturnya lurus atau bercabang. Kalau dia lurus, berarti yang lurus yang lebih tinggi titik didihnya, ya, karena gaya van der Waals-nya lebih besar daripada yang bercabang, ya. Demikian ya, seperti itu. Itu untuk titik didih. Nah, sekarang kalau kelarutan. Bagaimana sih kelarutan suatu senyawa haloalkana? Nah, karena karena kelarutan itu biasanya berhubungan dengan pelarut yang digunakan. Nah, ada dua jenis pelarut yang biasa digunakan, ada air, ada juga pelarut organik. Ternyata senyawa haloalkana itu dia sedikit larut dalam air. Kenapa sedikit larut dalam air? Air itu kan sifatnya polar. Si haloalkana sendiri dia sifatnya itu non-polar. Haloalkana sifatnya non-polar. Nah, karena memiliki sifat yang berbeda, maka haloalkana ini tidak terlalu larut dalam air. Dia lebih cenderung larutnya itu dalam pelarut organik. Kenapa? Karena pelarut organik ini cenderung bersifat non-polar. Ya. Nah, jadi tugas kalian nih, apa sih bedanya polar sama non-polar? Kenapa si haloalkana sifatnya non-polar? Kenapa air sifatnya polar? Ya, poinnya kalian harus bisa membedakan itu dulu. Perbedaan polar dan non-polar dari suatu senyawa. Ya, jadi karena haloalkana itu sifatnya non-polar, sedangkan air sifatnya polar, maka haloalkana itu cenderung tidak mudah larut dalam air. Ya, ingat ya, prinsip kelarutan itu adalah like dissolve like. Dia itu suka larut pada yang mirip. Jadi karena air sama senyawa haloalkana itu enggak mirip sifatnya, maka haloalkana tidak mudah larut dalam air, tetapi dia cenderung larutnya dalam pelarut organik yang sama-sama bersifat non-polar. Ya. Dan yang terakhir, sifat fisis haloalkana yang akan kita bahas adalah tentang kerapatan. Ya. Nah, berdasarkan data, ternyata kerapatan dari senyawa haloalkana yang cair itu, jadi cairan haloalkana itu memiliki nilai kerapatan yang lebih tinggi daripada senyawa organik yang lain yang jumlah rantai karbonnya itu sama. Ya. Kenapa bisa begitu? Lihat aja lah massa molekulnya. Karena ada unsur halogen, maka berat molekulnya tentunya si haloalkana ini lebih besar daripada senyawa organik lain yang biasanya hanya terdiri dari atom C, H, dan oksigen. Ya. Nah, sedangkan halogen kan kalau di sistem periodik unsur ada di sebelah kanan oksigen, ya, ada di sebelah kanan karbon dan di sebelah kanan hidrogen. Makanya berat molekulnya lebih besar sehingga nilai kerapatan dari senyawa haloalkana yang cair, jadi cairan haloalkana itu biasanya memiliki kerapatan yang lebih tinggi daripada senyawa organik yang lain. Artinya si haloalkana ini biasanya lebih kental daripada senyawa organik yang lain. Ya, lihat aja di sini data nilai kerapatannya. Kalau air kan nilai kerapatannya itu 1 gram per mililiter. Nah, kalau haloalkana lebih dari 1. Bahkan yang ikatnya iodin dia 2,28 gram per mililiter. Oke, baik, terima kasih.
Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.